Oke, sekilas tentang Koleos facelift 2021. Ini kuncinya model kartu begini. Kita coba aja startup. Tombolnya start stopnya di situ. Injek rem, tekan. Kayak gitu bunyinya. Sama startupnya. Sekarang kita coba tutup pintunya. Nggak seberapa kedap karena sunroof kebuka. Jadi bahan di sini dia soft touch. Speedo full TFT ya dia. Dan ada individual door warningnya juga. Tapi yang di sini lagi tampil itu passenger airbag. Di sini ada navigasi, isi MID-nya, multimedia, kompas, sama itu. Yang bawah sini dari tombol sebelahnya. Dia ada real time konsumsi BBM, rata-rata konsumsi BBM, sama odo. Itu dia. Ada indikator eco juga, gambar daun, sama yang ini juga ada. Jadi kalau yang indikator bensin sama suhu mesin dia masih jarum analog biasa. Kalau yang tengah ini sebenarnya dia udah layar. Seperti itu. Di kiri ada saklar headlamp dengan saklar fog lamp terintegrasi. Headlamp juga sudah auto di sini. Di kanan ada saklar wiper, wiper juga auto juga, dan sudah bisa diatur interval waktunya untuk intermittennya di sini. Ini ada airbag untuk sisi driver. Total ada 6 di mobil ini, termasuk sampai ke jok juga. Ini untuk pengaturan cruise control, tapi saklar utamanya di tengah, nanti saya tunjukin. Nah, ini untuk MID, Bluetooth teleponi, sama ini untuk MID yang odo. Jadi ada dua, yang di odo sama yang ini yang di pojok kanan atas tadi. Untuk Bluetooth teleponi bisa juga dari sini, tel sini, sama source audio string switch-nya di sini modelnya. Jadi ini untuk volume, dan di baliknya ada clicking wheel untuk previous sama next track-nya. Radius putar di sini dia 12,1 meter. Untuk pengaturan setir, tilt teleskopik, jarak mainnya juga lumayan jauh dan enteng pengaturannya. Jadi nyaman, nggak berat. Seperti itu. Lanjut, di atas sini dia ada visor dengan vanity mirror dan sudah ada lampunya juga. Tulisannya sliding visor. Plus masih dikasih card holder. Spion elektrokromatik, auto dimming di sini. Indikator passenger airbag. Tempat kacamata di sini dia soft opening dan di dalamnya dilapis kain blue drew. Ini ada ambient light di sini keluar. Ini untuk lampu warna LED kekuningan ya. Nah, itu dia. Ini untuk dua-duanya. Ini untuk ikut pintu, dan ini adalah panoramic sunroofnya. Ini pembukaan sudah maksimal, dan ini ketika kaca tertutup. Bisa juga plafonnya ditutup, dan plafonnya dia nggak ngecap ya, nggak samar. Tapi untuk kasus kali ini kita buka aja supaya terang. Visor kiri di sini ada tulisan sliding visor juga dengan vanity mirror dan lampu, tapi card holdernya udah nggak ada. Hand grip di sini ojol retract. Airbag juga sampai ke pilar B. Di sini dia seatbeltnya bisa diatur ketinggiannya juga. Ambient light sampai ke door trim. Jok di sini kulit ya, warna coklat. Dan ini aparnya terpisah, nggak ada housingnya tersendiri. Motif operated di sini karena emang bisa ada cooler seatnya juga soalnya. Dan ada leg support yang bisa dipanjangkan secara manual. Nah, itu dia.
Untuk laci, dia bahan khas plastik, pembukaan soft opening, dalamnya dari plastik juga. Ini kayak ada sesuatu di dalam, tempat penyimpanan lagi, tapi belum dilapis bahan apa-apa. Bahan di atas ini soft touch, kenyal-kenyal, sampai bawah masih kenyal-kenyal, dengan wood panel. Ini juga baru ya, dengan garnish chrome pinggirnya. Ini ada airbag untuk sisi penumpang depan. Sampai di pojok juga masih dikasih tweeter speaker. Begitu juga di sini mid speaker dari Bose, termasuk yang di door trim juga. Speakernya audio by Bose. Kisi-kisi AC kiri kanan. Di tengah-tengahnya ada head unitnya yang besar. Ini ada beberapa halaman kayak widget di Android device. Ada suhu, dan untuk AC dari sini. Nah, di sini ada fan speednya. Ini ada arah semburannya, jenis semburannya juga AC. Bisa dual zone juga, kiri kanan bisa set suhu udara masing-masing. Pengaturan suhu dari sini. Jadi dia terpanas ada di 31. Kita lihat terdinginnya ada di 16 ya. Di sini. Kalau kita matiin dualnya berarti dia jadi synchronize, jadi satu zona aja. Yang kiri jadi ikut low juga. Karena head unit OM jadi dia terintegrasi di sini. Kemudian di bawahnya juga ada informasi rangkuman AC-nya. Fan speed-nya berapa tahap, suhunya berapa, arah semburannya gimana. Untuk menunya, nah nih, menu utama dia ada di sini. Di sini ada navigasi, multimedia. Ini ya sumber-sumbernya, ada radio, media, video. Ini ada settingannya juga masing-masing. Ini untuk suara. Nah, ini balance fader sama bass treble-nya. Yang ngerti bisa mainin sendiri di situ. Shortcut juga ada di atas ini ya. Nah, ini ada untuk source, ini ada untuk maps. Ini ada informasi handphone yang terhubung. Ini ada phone. Untuk peralatan untuk telepon di situ, aplikasi, My Apps, udah support Android Auto sama Apple CarPlay juga. Pengaturan vehicle, ini yang menarik karena sekarang mobil ini ada kursi pijat, ada ambient light juga. Nah, ini dia, bisa di setting seberapa cerah, mau yang depan dinyalain atau dimatiin, atau dimatiin total juga bisa. Dan ini warna-warnanya, kita coba aja pilih yang warna ungu karena saya rasa paling mewah, saya rasa secara pribadi. Nah, ini dia kursi pijatnya, ini jenis pijatannya, ini intensitinya sama kecepatan pijatannya bisa diatur di sini. Nah, bisa tonik, bisa juga lumbarnya, pinggangnya yang dipijit. Dan ini pijitannya kayaknya lebih kerasa intensitasnya daripada Mercy sekalipun, karena kecepatan sama intensitasnya juga bisa diatur. Ini settingan untuk tempat duduknya, easy driver access. Posisinya sekarang dia ada memory seat tapi cuma satu aja. Nah, nih kita bisa atur-atur melalui tuas dan save di sini. Kalau mau di reset dari sini, revert to save position, jadi dari posisi yang tersimpan dari recall. Tapi cuma satu aja. Dan yang pijat tadi itu cuma sisi driver aja, passenger depan belum. Kemudian ini driver assistance, cuma ada blind spot warning sama speed alert. Parking assistance, dia bisa parkir sendiri. Ada dedicated buttonnya juga selain dari sini, isi pak assist. Ini ada parking sensor, bisa disetting. Dan ini rear view kamera, ada guideline-nya juga sudah mengikuti arah setir.
Nanti kita lihat ke triggernya gimana kalau kita masukin persneling ke R. Nah ini isi pak assist, bisa parkir sendiri juga. Driving Eco ini juga melatih kita untuk menjadi irit ya. Ini ada juga di Triber sama Quick Climber Driving Eco ini, karena memang OS-nya juga Airlink sama, dan ini onboard komputer data berkendara kita. Lebih enak dipandang di sini, layarnya lebih gede. Ini user setting. Nah ini sistem. Ini ada home pages, user profile, display. Jadi ini central display yang ini. Mau gimana skinnya, negatif skin atau positif skin. Nah ini instrumen panel. Ada 4 tipe, 4 style. Untuk yang di situ yang dirubah-rubah. Ini style 1, yang ini 2, 3, 4. Kita coba yang ini aja. Nah kayak gitu. Pengaturan juga lengkap ya. Volume, bahasa bisa diatur, brightness juga. Pengaturan sistem pada umumnya. Di pinggir ada capacitive touch untuk volume, ini ke home, ini shortcut ke driving assistance di sini. Nah ini. Dan ini shortcut untuk pengaturan yang tadi. Front sama rear defogger juga udah auto climate control. Di sini ada hazardnya, segitiga ikut berdenyut, power door locknya di sini. Dan ini yang baru, masing-masing driver sama penumpang depan bisa ada ini ya, cooler seat sama heater seat, dan ada mode berkendara eco. Ini tombol untuk parkir otomatisnya. Ambient light juga sampai ke bawah sini ya. Di sini ada input aux, ada 2 buah slot USB untuk ngecas gadget atau smartphone connection, dan ada power outlet lagi di bawahnya. Di sini bahan kulit untuk pegangan juga bisa. Transmisi CVT, Xtronic CVT kayak punya X-Trail, udah dilapis kulit semua. Dia virtual 7 speed ya, bisa dari sini mode manualnya. Dan dia benar ke belakang untuk ngurangin, ke belakang untuk nambah, ke depan ngurangin. Virtual. Tapi belum bisa dari pedal shift. Park brake sini elektrik. Kemudian ini tuas tombol utama untuk cruise controlnya. Motif tengah black glossy. Di sini ada tempat penyimpanan, lapis karet sama 2 buah cup holder. Serta ada luang ventilasi di sini untuk buka tutup supaya minuman bisa lebih dingin. Di tengah armrest ini bisa digeser supaya lebih maksimal menyangga tangan. Dan ketika dibuka, di dalamnya ada tempat penyimpanan lagi di sini. Walaupun nggak dalam ya. Dan dikasih bahan kain bluedroo juga lapisan bawahnya sini. Ketika device Android ditancap sini, langsung ada tulisannya device connecting, dan simbol Android Auto-nya menyala. Ketika ditekan, dia by default akan langsung ke multimedia di sini, dan dia tetap touchscreen. Ini untuk balik ke Renault-nya. Ketika dicabut, simbol Android Auto-nya hilang. Ini layout dari door trim-nya. Ambient light-nya yang ungu itu ya, tadi yang udah disetting. Sekarang kita keluar, lampu-lampu kita nyalain dulu. Di sisi sebelah driver sini ada pengaturannya, sudah elektrik dengan lumbar support 2, serta ini shortcut untuk kesettingan kursi pijitnya. Kayak ini, yang lagi gerak-gerak. Karena dia lagi memijit. Setelahnya juga ada leg support yang bisa dipanjangkan. Framingnya juga chrome ya sekarang ya. Jadi lebih mewah. Ada istilah tulisan Koleos tapi nggak nyala. Transmisi matic dengan footrest di pojok dikasih lapisan karet.
Ini ada untuk buka kap mesin. Yang ini tangki bensin di sini. Ini ada headlamp leveling. Ini untuk buka power back door di belakang. Bahan di sini hard plastik. Nah ini untuk clicking wheelnya di sini untuk ganti-ganti track musik. Di sini juga keren ya dia. Dikasih chrome begini dia. Kita nyalain lampu dulu di sini. Termasuk fog lamp belakang juga di sini. Bahan di sini soft touch. Untuk bunyi klakson kayak gitu bunyinya. Dan ini C-shape-nya juga sampai ke list AC sini ya. Ini kisi-kisi AC-nya. Jadi banyak C-shape-nya. Untuk door trim segini pembukaan. Bahan di atas ini soft touch. Ini wood panelnya dengan ambient light di atasnya ungu. Sampai sini juga masih soft touch. Ini juga soft touch empuk banget. Yang sini baru hard plastik sama yang di bawah. Door handle di sini chrome. Sini ada electric mirror, electric retract. Ada window lock dan sudah auto di sini. Power window-nya sisi driver aja. Sini ada gambar mobil untuk blind spot warning-nya dan dia sudah auto up juga dengan sensor jepit. Di bawah ada premium speaker dari Bose, bottle holder, door pocket, serta lampu di pintu. Untuk eksterior, masuknya di sini ada akses smart key model pencet. Dia door handle-nya chrome, eksterior banget ya. Saya di spion, C-shape-nya juga tarikannya sampai dari ke fender sampai ke door trim. Chrome. Ground clearance 210 mm. Velg juga naik 1 inci. Dia motifnya two tone polish. Di sini dia untuk profil bannya ada di 25555 R19. Untuk lampunya yang C-shape di sini juga dia DRL. Ini di bawah LED. Lampu utamanya di sini LED projector dengan teknologi LED Pure Vision. Fog lamp-nya sekarang udah LED juga di bawah, dia lebih pipih. Dan housingnya ini juga chrome. Ada sensor parkir sampai ke bawah sini, termasuk di bawah sini juga. Jadi 4 di depan. Grillnya ada colokannya ya, jadi lebih maskulin. Underguard di bawah warna silver. Kita lihat mesinnya. Nah ini dia pembukaan sudah hidrolis, 2500 cc, 169 horsepower di sini, dan torsinya 226 Nm. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 9,5 detik. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar juga dia diklaim irit ya karena CVT. Dalam kota 110, luar kota 115. 4 silinder 2500 cc. Sekarang profil mesinnya semakin mirip X-Trail ya. Ini udah ada peredam juga, ada pembongkar, ada hidrolis, jadi enak. Udah ada peredam panas juga. Untuk fasa samping dia ada Eton over fender, dan terus ini LED, window line-nya chrome, dan ada roof rail sedikit di atas. Sekarang kita buka dulu ini. Untuk masuk di depan ada akses smart key juga mode pencet. Ini pembukaannya. Pengaturan jok sisi penumpang depan di sini juga sudah elektris. Ini layout dashboardnya di sisi penumpang depan. Headrestnya juga tebal ya, ada sudutnya yang bisa diatur. Begitu juga sisi driver. Di belakang udah nggak ada akses smart key lagi. Door trim belakang di sini soft touch. Sini juga soft touch. Ini masih soft touch. Yang keras yang ini. Sampai ke bawah. Door handle juga chrome. Pembukaan kaca belakang dia udah nggak auto. Dan masih misalkan segini, jadi ngeluarin tangan masih kepentok kaca. Tetap dapat tweeter di door trim sama speaker di bawah. Ada door pocket sama bottle holder. Lampu di pintu udah nggak ada, tapi masih ada child lock di sini. Model switch.
ambient light juga tetap sampai ke belakang ya. Ada seat back pocket model jaring, kisi-kisi AC penumpang belakang, ada untuk input aux juga, sama untuk ngecas gadget, 2 buah USB di belakang, tetap ada tonjolannya juga. Kita coba masuk. Di sini juga ada seat back pocket model jaring juga, serta ini layout dari dashboardnya. Renault Koleos facelift tahun 2021. Ini atap panoramiknya yang gede banget. Ada lampu di sini, sama hand grip model retract dengan hook. Jadi kanan jadi bedain. Seat belt di sini masih menonjol ya. Dan sekarang nih dia bisa atur recline-nya dari situ. Headrest adjustable tiga-tiganya, termasuk yang di tengah sini. Di tengah ada akomodasi armrest. Dalamnya ada lagi 3 buah cup holder. Penumpang tengah juga proper, seat beltnya 3 titik. Dan di sini sudah isofix juga untuk joknya. Ini layout dari door trimnya yang di belakang. Sekarang kita keluar. Untuk pelipatan kursi dan memperluas bagasi dari sini ya, dan ini juga ada jepitannya supaya nggak kejepit. Nah, sekaligus pengatur recline-nya yang ini top tether ya, isofix-nya. Rem belakang cakram. Di sampingnya ada chrome juga ya, kayak gitu. Di atas itu ada antena shark fin, approach spoiler dengan HEMO stop lamp yang lebih memanjang dan pipih. Ada rear defogger, rear wiper. Desain stop lampnya LED bar. Dari dulu kayak begitu. Seinnya bolam. Kemudian di bawah ada reflektor. Sensor parkir 6 ya di belakang. Setiap sudut 3. 1, 2, 3. Begitu juga sebelah sana. Yang di tengah itu fog lamp. Fog lamp belakang. Kemudian tampilan bawahnya. Knalpotnya asli ini. Yang ini cuma framing kering aja dari chrome. Ini tulisannya Koleos. Ini kita coba buka. Dia udah motorized. Dapat partisi juga di sini. Speaker sampai ke belakang. Ini colokan untuk nyantolin partisi. Ada lampu bagasi ini untuk melipat kursi di depannya, porsi 60-nya. Ada tempat penyimpanan di sini ya, dengan power outlet. Serta di bawahnya masih ada lagi ban serep dengan subwoofer dari Bose juga. Belakang ini bludru ya bahannya. Ada tempat penyimpanan lagi, tapi power outlet udah nggak ada. Tetap ada lampu bagasi, dan ini untuk melipat kursi yang porsi 40-nya. Kayak gitu. Support kick sensor juga. Tapi selain dari kick sensor, kita juga bisa dari tombol di sini. Ini untuk kamera mundurnya nanti kita coba, sama lampu plat nomor sudah LED juga. Tangki bensin kapasitas 60 liter di sini ada tulisannya. Rekomendasi segini maksimal, ini rekomendasi dan ini minimal. Dikasih juga gantungan supaya nggak keleleran. Kapasitas 60 liter. Sebelah sini tadi kita udah lipat dari tuas di bagasi belakang. Kembali ke depan. Ketika diarahkan ke R, nah ini dia tampilannya. Yang atas jadi sensor, tampilan sensor. Yang belakang itu garis bantu prediksi. Dia sudah dinamis mengikuti arah setir. Kayak gitu ya. Ketika diarahkan di P, dia tidak kembali. Nah, dia baru hilang. Sekarang kita matiin semua lampu sama AC di sini. Bisa di off. Nah,
Kalau mati gini aja ya, kayak nggak mati, tapi kursi otomatis mundur karena tadi nyalain driver easy access. Ini kondisi ketika bangku terlipat, kondisi maksimal buat ngangkut barang. Ini kita coba kunci. Spion juga sudah auto folding. Dan ini untuk buka power back door. Yang sekarang kita cobain kick sensor. Nah itu. Selain dari situ juga bisa dari sini kita tahan yang lama. Nah kayak gitu ya. Kalau dilepas dia tetap akan nutup sampai beres. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Renault Koleos facelift tahun 2021. Dan sekarang cuma tinggal satu varian yang nggak ada panoramic roof sama head unit lebih sempit. Untuk saat ini belum ada ya. Untuk barang ada di Renault HR Muhammad. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing nanti saya taruh di kolom description. Ini ada tombol lampu buat nyalain C-shape-nya untuk follow me home. Sekian.